perkenalkan, nama saya Renaldi Pamungkas Bersuara dengan NIM 245050 100 111 038 dari kelas M absen 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir sosiologi peternakan, yaitu case study yang saya ambil dengan judul pengendalian penyakit di peternakan unggas. Oke. Yang pertama itu adalah di lembaga pemasyarakatan. Ada namanya fungsi lembaga. Yang pertama itu pengendalian sosial. Dalam peternakan unggas perlu diatur kelompoknya agar penyakit tidak cepat menular, misalnya menjaga jarak kandang atau memisahkan unggas yang terkena penyakit. Terus ada pemenuhan kebutuhan dasar, contohnya seperti pakan yang bergizi, air yang bersih, dan lingkungan kandang yang sehat. Hal ini sangat penting bagi unggas agar dapat melawan penyakit. Terus ada sosialisasi, penyuluhan kepada peternak tentang cara menjaga kebersihan kandang, praktik vaksinasi, dan pencegahan terhadap unggas dapat sangat membantu pengendalian masyarakat. Menjaga identitas dan solidaritas, menjaga keseimbangan dalam kelompok unggas, dan memelihara kesehatan kelompok. Misalnya pemeliharaan yang lebih baik akan memperkuat solidaritas atau kesehatan seluruh kelompok sehingga penyakit tidak mudah menular. Terus ada penyelesaian konflik. Menangani konflik sama saja mengatasi penyakit dengan cepat, seperti memisahkan unggas yang sakit dari yang sehat atau mengobati penyakit tersebut agar tidak semakin menyebar. Terus ada ciri-ciri. Yang pertama, adat istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan. Biosecurity di peternakan bertindak sebagai adat, yang berarti protokol ketat dalam kebiasaan bersih, desinfeksi dan pembatasan akses ke kandang. Terus ada kekekalan. Aturan biosecurity dipertahankan terus-menerus di peternakan agar efektif dalam jangka panjang. Terus ada tujuan fungsi seperti lembaga sosial biosecurity memiliki tujuan mencegah penyebaran penyakit di antara unggas. Terus ada juga selanjutnya alat pendukung. Peternakan memiliki fasilitas seperti kandang isolasi, ventilasi, alat disinfektan, dan alat medis. Selanjutnya ada lambang, tanda-tanda peringatan, poster, disinfeksi dalam proses kebersihan di sekitar peternakan bertindak sebagai pengingat visual. Terus ada aturan tertulis dan tidak tertulis. SOP kebersihan di peternakan berfungsi sebagai aturan lembaga sosial yang menjaga kesehatan unggas. Terus analisa fungsional. Dalam analisa fungsional, setiap aspek pengendalian penyakit di peternakan memiliki fungsi khusus yang saling melengkapi untuk menjaga kesehatan ternak. Protokol biosecurity berfungsi sebagai kebiasaan yang menstabilkan lingkungan peternakan, sementara itu menerapkan aturan secara terus-menerus, memastikan menstabilkan langkah jangka panjang. Tujuan utamanya itu kembali lagi, yaitu untuk mencegah penyakit menyebar dalam sebuah peternakan dengan cepat ataupun menyebar. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang kekuasaan dan wewenang. Saya udah rangkum ini menjadi satu bagian dari 2 PPT. Yang pertama itu ada bagian pihak yang berkuasa dan dikuasai dalam pengendalian penyakit di peternakan unggas. Yang pertama itu pihak yang berkuasa, pemerintah melalui Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan, organisasi kesehatan hewan, dan perusahaan peternakan besar. Terus ada pihak yang dikuasai, peternak rakyat, konsumen, bahkan kadang tenaga kerja di peternakan itu. Terus ada definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan pihak tertentu untuk mempengaruhi dan mengatur pihak lain dalam mencapai tujuan seperti pencegahan penyakit atau pengaturan produksi. Terus ada dimensi kekuasaan. Yang pertama adalah secara ilegal, yang kedua adalah ilegal, yang ketiga tradisi atau ideologi, yang keempat adalah secara ilegal dan anarkis, dan yang terakhir adalah ilegal dan anarkis. Selanjutnya ada saluran kekuasaan. Yang pertama, di mana pengusahaan pertahanan kekuasaan melalui jalur politik, militer atau kekuatan ekonomi. Terus ada hubungan dengan peternak rakyat. Terus ada juga selanjutnya ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu ada modal, pengetahuan, akses politik, paham pembagian kekuasaan. Terus
Mengapa anggota bisa taat terhadap pemimpin? Yang pertama, pasti karena ada imbalan yang didapatkan. Terus ada juga yang berupa non materi. Selanjutnya ada unsur-unsur dari kekuasaan di atas. Yang pertama adalah pihak berkuasa, pihak dikuasai, saluran, sumber kekuasaan, dimensi, imbalan. Terus yang terakhir itu ada cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama itu adalah secara legal, membuat regulasi yang mendukung posisi mereka. Terus ada pengaruh ekonomi, mengontrol harga pakan, vaksin ataupun unggas. Terus ada yang terakhir strategi sosial, yaitu menjalin hubungan baik dengan peternak kecil untuk mencapai ketergantungan. Terus bagian terakhir, bab terakhir yaitu tentang perubahan sosial. Ini saya sudah rangkum menjadi satu bagian dari 2 bab yang diberikan. Yang pertama itu ada tahapan proses sosial yang terjadi. Yang pertama itu kesadaran akan masalah. Peternak mulai menyadari bahwa masalah kesehatan pada unggas yang mengancam produktivitas dan keuntungan mereka, seperti wabah flu burung atau Newcastle disease. Kesadaran ini sering dipicu oleh penyuluhan, pemberitaan, dan pengalaman langsung. Terus yang kedua itu ada inovasi dan juga penyebaran informasi, diffusion of innovation. Teknologi atau metode baru seperti vaksinasi, biosecurity, atau sistem peternakan modern diperkenalkan oleh pemerintah, akademisi, atau organisasi terkait. Terus ada adopsi awal sebagai peternak lebih progresif atau berdaya lebih tinggi, mulai menerapkan teknologi atau metode tersebut di peternakan mereka. Terus ada penguatan sosial. Penguatan sosial itu seperti peternak lain melihat keberhasilan dari inovasi tersebut dan mulai mengikuti langkah-langkah yang sama. Dukungan dari komunitas, peternak atau peternak dapat membantu mempercepat proses ini. Terus ada yang terakhir ada pembiasaan dan keberlanjutan, normalization. Metode ini merupakan cara pengendalian penyakit yang baru menjadi bagian dari praktik peternakan sehari-hari, mengubah pola pikir dan perilaku secara menyeluruh. Terus yang selanjutnya bentuk perubahan sosial dan alasan. Bentuk perubahan sosial dalam kasus ini adalah perubahan struktural dan perubahan budaya. Yang pertama itu perubahan struktural, alasannya pengendalian penyakit memerlukan perubahan dalam sistem manajemen peternakan seperti pengaturan tata letak kandang, pengelolaan sanitasi, dan sistem distribusi pakan. Contohnya, implementasi sistem biosecurity mengharuskan adanya pembatasan akses orang luar ke dalam kandang dan peternakan dan penggunaan APD bagi pekerja. Terus yang kedua dan terakhir adalah perubahan budaya. Alasannya perubahan perilaku dan kebiasaan peternak dalam menjalankan praktik peternakan, pencatatan kesehatan ternak. Contohnya, peternak yang awalnya masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengatasi penyakit pada unggas mulai menggunakan ilmu-ilmu yang berbasis pengetahuan dalam mengatasinya. Oke. Sekian dari apa yang saya bisa rangkum dari beberapa tugas mingguan yang Ibu berikan. Kiranya apa yang saya bisa sampaikan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sekian, terima kasih.